Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih berjumpa di sini di channel Pena Masa Channel. Kita teruskan belajar tentang balaghah ya. Part sebelumnya sudah dijelaskan tentang musyabbah dan musyabbah bih. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sharing tentang balaghah masih di seputaran tasbih. Jadi tasbih ini dari rukunnya, rukun tasbih itu musyabbah, musyabbah bih, adat tasbih sama wajhu syibah. Kalau dilihat dari menyebutkan atau tidak menyebutkan adat sama wajhu syibah, pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas itu adalah menyebutkan dan tidak menyebutkan adat sama wajhu syibah. Yang pertama, adat tasbih itu bisa disebutkan dan boleh tidak disebutkan. Kalau adat tasbihnya disebutkan itu namanya mursal ya. Namanya mursal. Kalau wajhu syibahnya disebutkan namanya mufassal. Jadi adat disebutkan mursal, wajhu syibah disebutkan mufassal. Contoh, anta kasyamsi fiddiyai. Anta kasyamsi fiddiyai. Engkau laksana mentari terangnya. Jadi yang menyamakan anta dengan syamsun itu adalah dia. Karena di sini redaksinya menyebutkan adat tasbih plus menyebutkan wajhu syibah, maka kedua-duanya disebutkan. Ini tasbih yang lengkap dalam penyebutannya. Namanya mursal mufassal. Mursal mufassal. Ini rating kalau di dalam ilmu bayan, semakin jelas sesuatu atau rukun itu disebutkan secara lengkap, grade-nya, rating kesastraannya semakin rendah. Ini yang paling rendah berarti, karena semuanya lengkap disebutkan. Karena di dalam sastra itu khoyalinya itu harus ada, dan semakin tinggi itu semakin tinggi kesastraannya. Ya, kembali, kalau adatnya disebutkan mursal, kalau wajhu syibahnya disebutkan mufassal. Sekarang adatnya disebutkan, wajhu syibahnya tidak ada, berarti namanya mursal mujmal. Mursal mujmal. Mujmal itu wajhu syibahnya tidak disebutkan, berarti anta kasyamsi. Anta kasyamsi. Kemudian ada tasbih itu yang tidak menyebutkan adat tapi menyebutkan wajhu syibah. Kalau tidak menyebutkan adat namanya muakkad. Menyebutkan wajhu syibah namanya mufassal. Berarti muakkad mufassal. Anta syamsun fiddiyai. Anta syamsun fiddiyai. Namanya muakkad mufassal. Nah, kalau dua-duanya ini tidak disebutkan, adatnya tidak disebutkan, kemudian wajhu syibahnya juga tidak disebutkan, maka nama tasbih ini tidak mengambil dari yang barusan. Ada mursal mufassal, ada mursal mujmal, ada muakkad mufassal. Mestinya kalau hanya 4 penamaan itu mestinya namanya muakkad mujmal. Tapi ini enggak. Namanya langsung tasbih baligh, yaitu tasbih yang hanya menyebutkan musyabbah plus musyabbah bih. Oke ya. Jadi tasbih yang hanya menyebutkan musyabbah dan musyabbah bih itu namanya tasbih baligh. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun, al ilmu nurun, itu semuanya tasbih baligh. Karena di situ tidak ada adat, di situ tidak ada wajhu syibah. Oke, itu tasbih dari sudut pandang menyebutkan atau tidak menyebutkan adat plus wajhu syibah. Dan tasbih baligh ini menjadi acuan. Menjadi acuan nanti kalau kita belajar balaghah. Tasbih itu yang paling tinggi itu adalah baligh dalam urutan
taksim tasbih, pembagian tasbih yang menyebutkan dan tidak menyebutkan ini. Jadi tasbih baligh itu adalah ratingnya yang paling tinggi. Kenapa? Karena di situ adadnya tidak ada, di situ wajhu syibahnya juga tidak ada. Jadi khoyalinya itu dominan begitu, dominan. Maka nanti ini menjadi acuan kepada bab selanjutnya. Jadi tasbih di awal sudah dikatakan bahwa toroik mukhtalifah atau turukun mukhtalifah itu ada tasbih, majaz, kinayah. Nah, tasbih baligh ini menjadi acuan di majaz, menjadi acuan. Oke ya. Jadi tasbih dari sisi menyebutkan, saya ulang, tasbih dari sisi menyebutkan adad dan wajhu syibahnya itu terbagi menjadi mursal mufassal, mursal mujmal, muakkad mufassal, dan baligh. Ada 4 itu. Jadi ini ya. Kemudian dalam 4 ini saya juga perlu menjelaskan, karena di beberapa referensi itu ada pembagian tasbih tamsil, ada pembagian tasbih ghairu tamsil. Di Taisirul Balaghah Usama Al-Buhairi juga menyinggung itu. Kenapa? Karena tasbih tamsil dan tasbih ghairu tamsil itu didasarkan kepada bukan menyebutkan wajhu syibah atau tidak menyebutkan, tetapi wajhu syibahnya itu mufrad atau murakkab. Jadi saya ulangi, kalau wajhu syibahnya itu mufrad, maka tasbih itu namanya tasbih ghairu tamtsil. Maka jadi kalau wajhu syibahnya itu mufrad, maka namanya ghairu tamtsil. Ya, jadi kalau wajhu syibahnya itu murakkabah min ajza mutaaddidah, diambilkan dari sesuatu, atau muntazi'ah min ajza mutaaddidah, diambilkan dari kejadian yang yang tidak satu gitu ya. Yang tidak satu, maka itu namanya tamsili. Jadi tamsil ghairu tamsil itu berdasarkan kepada wajhu syibahnya itu satu atau bertingkat begitu. Misalnya di dalam di dalam Al-Qur'an itu inna arsalna alaihim sayhatan wahidatan fakanu kahashimil muhtadhir begitu. Fakanu kahashimil muhtadhir. Jadi ada musyabbah bihnya itu adalah hashimil muhtadhir, sedangkan musyabbahnya adalah kufar. Lalu wajhu syibahnya apa? At-tahtim. Ya, jadi ini hanya satu saja. Satu. Kemudian masalul mu'min dalam hadis itu masalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'an kal utrujah. Ya, kal utrujah. Jadi musabbahnya mukmin. Terus musabbah bihnya masalul mukmin alladzi yaqra'ul Qur'an kal utrujah. Itu musabbah bihnya. Jadi wajhu syibahnya riuha thayyibun wa ta'muha hulwun ya. Wajhu syibahnya ar-raihah. Begitu. Kemudian itu yang ghairu tamsil ya. Jadi ghairu tamsil itu wajhu syibahnya itu mufrad atau murakkab atau bertingkat ya. Kalau wajhu syibahnya itu bertingkat, maka namanya wajhu syibah namanya tasbih tamsili atau tamsil begitu, atau tamsili, at-tasbih at-tamsili. Jadi misalnya contoh begini, ini ada dalam Al-Qur'an itu masalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha, masalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha kamasalil himari yahmilu asfaro ya. Kamasalil himari yahmilu asfaro. Jadi menurut pengarang atau muallifnya ulama balaghah bahwa di dalam tasbih ini wajhu syibahnya itu banyak. Jadi kejadian-kejadian yang banyak, di antaranya adalah hirmanul intifa minal asya' at-tsaminah. Jadi dia membawa sesuatu yang berharga tapi tidak bisa memanfaatkannya. Yang pertama, terus
Kemudian ma'atahamulit ta'ab wal masyaqqah, dia sudah lelah, payah membawa barang, intifaknya tidak ada, tapi dia mengeluarkan tenaganya. Jadi mengeluarkan tenaganya. Jadi dalam konteks tasbih ini ya, dalam konteks tasbih ini, tasbih tamtsili itu kejadiannya wajh syibahnya itu banyak gitu. Artinya tidak hanya satu, tidak hanya hirmanul intifa saja, tidak dapat manfaat, tetapi juga ada tahammulit ta'ab wal masyaqqah. Jadi ini tasbih dilihat dari sisi mufrad atau murakkab wajh syibahnya. Oke ya. Jadi saya kira itu ya, di dalam pembagian tasbih tentang adat penyebutan adat sama wajh syibahnya plus wajh syibah itu mufrad atau murakkab. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.